Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Dina. Nah, gimana nih kabarnya? Kakak Dina berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kembali lagi nih di channel YouTube Kakak Dina. Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran Pancasila pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Disimak ya video pembelajarannya sampai habis agar adik-adik tahu Pancasila itu apa. Nah, adik-adik, pada saat kalian bersekolah di hari Senin atau hari Selasa, kalian pasti menggunakan baju merah putih. Nah, warna seragam siswa SD adalah merah putih. Seragam merah putih adalah ciri khas dari siswa SD. Sedangkan ciri khas bangsa Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita ya adik-adik. Nah, lambang Garuda Pancasila itu ternyata ada di berbagai tempat. Coba kalian perhatikan di uang kertas, uang logam, atau di dinding kelas kalian. Nah, itu adalah tempat-tempat lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di dada burung Garuda terdapat perisai. Kalau kalian lihat di dinding kelas kalian bisa mengamati burung Garuda. Kalau di dada burung Garuda itu terdapat perisai. Nah, perisai tersebut berisi simbol-simbol sila-sila Pancasila. Kaki burung Garuda mencengkram pita. Nah, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, bangsa kita yaitu bangsa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan ya adik-adik. Yang pertama itu perbedaannya ada di suku bangsa, yang kedua ada di budaya, dan yang ketiga ada perbedaan agama. Meskipun kita bangsa Indonesia banyak sekali memiliki perbedaan atau meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Tahukah kalian, Pancasila terdiri dari 5 sila. Setiap sila memiliki simbol. Simbol-simbol itu ada di perisai pada bagian dada burung Garuda. Sila yang pertama memiliki simbol bintang. Sila yang kedua, simbolnya adalah tali rantai. Sila yang ketiga, simbolnya pohon beringin. Sila keempat yaitu simbolnya kepala banteng. Sila kelima, simbolnya kapas dan padi. Adik-adik harus tahu ya, simbol dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang emas. Nah, bintang berwarna kuning keemasan. Latar belakang simbolnya itu berwarna hitam. Nah, simbol sila kedua Pancasila yaitu adalah tali rantai. Nah, tali rantai berwarna kuning keemasan. Bentuk mata rantai kotak dan bulat. Jumlah seluruh rantai ada 17. Latar belakang dari simbol
itu berwarna merah. Nah, simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin berwarna hijau dan hitam, dan latar belakang simbol tersebut yaitu berwarna putih. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Kepala banteng berwarna hitam dan putih. Nah, latar belakang dari simbol tersebut berwarna merah. Dan simbol sila kelima Pancasila adalah kapas dan padi. Kapas berwarna putih dan hijau. Padi berwarna kuning. Nah, latar belakang dari simbol tersebut berwarna putih. Setiap sila Pancasila memiliki bunyi. Nah, mari adik-adik ikut kakak Dina menirukan bunyi-bunyi dari sila Pancasila. Diikuti ya. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik kalian harus tahu nih, Pancasila mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai itu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar penerapan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Nah, contoh penerapan sila yang pertama yaitu rajin berdoa. Nah, makanya kakak Dina di awal video pembelajaran menerapkan contoh sila yang pertama. Kita harus rajin berdoa. Mau kita tidur, mau kita belajar, mau kita selesai belajar, kita harus rajin berdoa. Yang kedua yaitu rajin beribadah. Penerapan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bangsa Indonesia saling menyayangi. Contoh penerapan sila yang kedua yaitu mengantri dengan tertib. Nah, jadi kalau adik-adik berbelanja atau disuruh ibunya untuk berbelanja, dan ketika berbelanja banyak sekali orang yang mengantri, adik-adik juga harus mengantri dengan tertib. Dan ketika adik-adik di sekolah mungkin sedang berbelanja ke kantin dan banyak orang, nah adik-adik di situ harus mengantri dengan tertib. Itu menandakan adik-adik sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya menolong korban bencana banjir, menolong orang yang sedang kesusahan, nah atau menolong ibu di rumah yang sedang bekerja membersihkan rumah. Adik-adik bisa loh membantu. Itu tandanya adik-adik juga telah menerapkan sila kedua Pancasila. Penerapan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa nih ya penerapan sila ketiga? Yang pertama yaitu bangga memakai produk dalam negeri. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Jadi adik-adik ketika kalian berteman, kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Entah itu membedakan dari segi fisik, ekonomi, maupun agama, ras, dan suku bangsa.
yang dianut oleh teman-teman kita. Kita harus berteman dan menyamakan teman kita itu semua sama, gitu ya. Lalu, penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh penerapan sila yang keempat ini yaitu terbiasa bermusyawarah. Nah, jadi ketika adik-adik lagi di rumah terus berkumpul dengan keluarganya, nah adik-adik bisa bermusyawarah kepada keluarga terlebih dahulu sebelum bermusyawarah kepada orang khalayak atau orang banyak. Yang kedua, meminta izin sebelum mengajukan pendapat. Jadi, adik-adik, ketika kalian di dalam kelas, kalian ingin berpendapat mengenai materi yang setelah diajarkan, kalian sebelum itu harus meminta izin kepada guru kalian agar kalian ingin berbicara mengenai pendapat kalian. Terakhir, penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila kelima yaitu hidup hemat. Nah, adik-adik, kalian untuk menerapkan sila kelima itu harus hidup hemat dan rajin menabung. Ketika kalian dikasih uang jajan, kalian membelanjakannya seperlunya saja, secukupnya saja. Nanti sisanya kalian tabung. Seperti itu ya. Yang kedua, kalian menghargai hasil karya orang lain. Nah, ketika dalam pembelajaran kalian disuruh membuat karya dan kalian melihat karya teman kalian itu kurang, kalian harus menghargai karya tersebut. Karena membuat karya itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Jadi kalian harus saling menghargai ya adik-adik. Nah, apakah kalian sudah menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adik-adik? Jika sudah kalian terapkan sila-sila Pancasila, apakah kalian bisa menyebutkan apa saja yang kalian terapkan? Nah, kirim jawabanmu sama Kakak Dina ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Kak Dina sampai akhir. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Kakak Dina. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.